Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Malam ini sesuai seperti yang kita niatkan semuanya, cuacanya cerah, baik, hati kita pun lapang, perut pun sudah diisi makanan. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, karena majlis yang tidak diisi solawat anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita kirimkan salawat dari desa Silau Laut sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kita punya uang dinar 20 keping, zaman Nabi tak ada duit kertas, duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya uang 20 keping, maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5%. Rubu'ul usyur. Sekarang saya tanya, kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru membayar zakat. Berapa gramkah nisab zakat emas? Saya cuma mau ngetes, masih sadar atau tidak? Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat emas. Berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas baru wajib bayar zakat. Tapi ada satu syarat lagi, mesti 1 kali haul. Apa arti haul? Setahun. Sebetulnya apa yang mau Ustaz jelaskan? Arti haul. Begitu kalau profesor menjelaskan. Dulu kan udah saya bilang, ada orang duduk sama saya, ikut seminar di Hotel Grand, Pekanbaru Riau. Saya jadi peserta, kawan saya ini bertanya, Mat, ya, paham kau yang dicakapkan profesor itu? Tidak, aku bilang. Kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk aja? Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang, begitu kalau profesor bercakap payah kita paham. Makanya aku LCM aja. Nanti kalau aku profesor, kau pun tak paham juga. Haul artinya 1 putaran 1 tahun. Ini haul yang ke-79. Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Meninggal 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis. Masuk angin pula duduk di lantai. Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya, lahir 1977 di sini, di Silau. Sekarang 2020, umur 24 tahun udah. Saya seumur-umur saya ikut haul ini baru 3 kali. Pertama tahun 1988. Acaranya di teras masjid. Waktu itu masjid ini setengahnya kayu, ada teras depan. Penceramahnya dari pesantren Darul Ulum, Ustadz Usman Effendi. Masih ingat? Beliau dulu yang ceramah. Usman Effendi LC Al-Mukarram 1988.
Tahun 89 itu haul yang paling besar. Dibuat di bawah karena tak muat di atas. Pakai tenda. Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar. Yang punya program Marsipaturi Hutan Nabi. Masih ingat Raja Inal Siregar? Gubernur Sumatera Utara. Sesudah itu tak ada lagi haul. Sejak 1989 sampai sekarang 31 tahun tak ada haul. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris SH. Saya bilang, "Bang, apa pula tepuk tangan?" Saya tanya, saya bilang sama dia, saya manggil abang. "Bah," saya bilang, "aku rindulah haul nih." Dulu waktu haul itu aku kelas 6 SD. SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro, Kisaran. Kelas 6. Sudah tua tak pernah haul. Jangan-jangan keponakan kita pun tak tahu lagi apa arti haul nih. Gimana kalau kita buat haul? Kata beliau, "Adinda, tak bahaya haul nih kalau kita buat sekarang." Kenapa? Nanti disangka orang kampanye aku mau jadi bupati gitu. Jadi saya bilang masyarakat ini udah cerdas. Dia tidak akan ditariknya kesimpulan itu. Dia tahu ini pengajian Ustadz Somad, saya bilang. Kalaupun mereka menyimpulkan macam itu, tak juga salah, saya bilang. Kata saya, dia tak mau. Makanya tadi dibilang Pak Cik Syekh Haji Ibrahim, kita tidak ada urusan politik, maka bapak-bapak yang hadir malam ini murni pengajian berkirim baca Yasin untuk almarhum Tuan Syekh Silau Laut, Syekh Abdurrahman Silau. Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan ada fitnah-fitnah. Nanti kalau balik bisa dijelaskan. Apa acara di Silau itu? Haul. Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan, supaya anak cucu di masa akan datang ini tahu, bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang. Mudah-mudahan haul ini membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing nanti insyaallah. Amin. Jadi kalau anak bapak ibu bertanya, "Dari mana, Mak?" Haul. Apa arti haul itu? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Terus, "Mak, entah aku pun tak ingat entah apa tadi kata Ustaz." Tak usah dihafal ceramah saya ini, mudah saja. Tinggal tengok di Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi waktu saya mendengar haul itu, urutan acaranya sama macam ini. Pembacaan Al-Quran, dibacalah oleh protokol waktu itu. Saya kelas 6 SD. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Somad. Jadi saya lah membaca Quran tahun 88 dan 89 itu. Lalu kemudian pembacaan sejarah dibacakan oleh Pak Cik kami almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, abang kandung dari Pak Cik Haji Ibrahim yang tadi membacakan. Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdurrahman membacakan itu karena ini acara keluarga, zuriat dan para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdurrahman. Walaupun tak berjumpa langsung, sikit banyak mendapatkan barokahnya insyaAllah. Amin. Apa yang saya ambil pelajaran dari haul waktu itu? Tentu lain kepala, lain isinya, lain dari Bapak Ibu banyak macam yang diambil dari cerita tadi. Tapi saya pribadi waktu itu yang saya ambil, aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Itulah yang tertanam dalam kepala saya. Aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Maka waktu itu saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa Medan. Tamat kelas 3, saya cari siapa yang bisa mengirim ke Makkah nih. Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Datang saya ke rumahnya, ditemani oleh uwak kami Siti Abidah. Habis sembahyang subuh. Syekh Jalaluddin, ya. Syekh bisa mengirim ke Makkah? Bisa. Kirim aku ke Makkah. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Ditanyanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Sanawiyah. Di mana? Muallimin. Sekolah aja dulu. Sekolah aja dulu. Makanya kalau ada anak-anak sekarang, udah tamat pesantren, pas ditanya, kau tamat ini mau ke mana? Entah.
Saya heran, saya dulu kelas 3 cita-cita saya tinggi. Aku mau ke Makkah. Ini udah tamat tak tahu. Kau mau kemana? Tak tahu. Bagus kau terjun ke Sungai Ular. Bisa pula tak ada cita-cita. Jadi mendengar cerita tentang Syekh Silau ini adalah membangkitkan semangat untuk sekolah. Memang saya tidak jadi sekolah ke Makkah. Karena satu dan lain hal, ditakdirkan lain. Melompat dari Makkah ke Mesir, 4 tahun di Mesir, habis itu ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, terakhir dapat profesor di Brunei Darussalam. Dia cuma mau ngasih tahu aja, ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Jadi saya ingin setelah haul ini ada motivasi belajar. Syekh Abdurrahman di zaman waktu itu masih pakai kapal kayu, kapal tongkang, kapal layar, bisa sampai dia ke Makkah. Kau sekarang di zaman milenial, zaman naik pesawat, sekolah kau di mana? Anak muda malam ini, kau mau sekolah kemana guys? Malu tak sama Syekh Abdurrahman? Malu. Beliau sebelum tahun 1900, karena beliau dapat tanah tadi, sesuai dengan yang diceritakan Pak Cik Haji Ibrahim Ali, tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman dapat tanah Silau Laut? Tadi ingat? Ini masuk ujian akhir semester nih. Ingat, sampai mati ingat. 1901, 1901, 1901. Tahun 1901. Jadi Silau Laut ini umurnya sudah 119 tahun. Jadi ini bukan kampung yang baru dibuka sekarang. Dia ada peradaban, dia punya masa lalu. Banyak istana-istana hilang. Mana istana kerajaan Serdang? Ada Pak Ustadz, itu replika. Mana istana kerajaan Asahan? Istana Maimun ada. Tapi Syekh Abdurrahman membangun rumah besar. Gelap sekarang tak nampak. Tapi tadi saya yakin banyak sudah mengambil gambar. Panjang, besar, macam istana. Apa artinya? Dia kaya raya. Kebun padinya luas. Sebelah kiri ini tukar Manda masih ada kebun karetnya. Kolam ikannya banyak. Dia bukan seorang ulama. Dia tidak hanya seorang mursyid tarekat syatariah. Tapi juga dia seorang ulama yang entrepreneur. Itu yang perlu sekarang, entrepreneur. Sekarang orang cita-cita, apa cita-cita kau? Jadi PNS. Tak lulus, minum racun tikus. Gimana Indonesia ini mau maju? Hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan anak bangsa? Tak pandai mengelola dengan baik. Jadi saya mau setelah mendengar kisah Syekh Abdurrahman tadi, masing-masing kita mengambil pelajaran. Ada yang diambilnya sisi ininya, diambilnya sisi ininya, diambil. Tapi kadang orang banyak salah ambil. Ini tadi ada yang SMS ke saya, yang diambilnya sisi istrinya. Ada yang mengirim SMS ke saya. Saya bilang kau ini belum tentu dapat macam itu. Dia bisa begitu, belum ada apa-apanya. Bandingkan dengan Tuan Syekh Besilam Abdul Wahab Rokan. 30 lebih. Karena ulama-ulama dulu itu asal singgah ke kampung, orang kasih anak hadisnya ngambil barokah. Saya kena tak mau aja. Asal singgah ke kampung dapat. Orang dulu mengambil barokah. Dan zaman dulu tidak ada mengurus surat izin istri pertama. Nah itu yang berat itu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ambillah dari sisi kehidupan itu. Apapun yang mau diambil. Ustaz Somad, apanya yang Ustaz ambil? Perjuangan hidupnya yang luar biasa. Mak kami dulu di Silau ini tak pernah bercerita tentang Power Rangers. Tak pernah bercerita tentang Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang diceritakannya adalah tentang Syekh Abdurrahman. Ada seorang anak kecil, dibawa ayahnya datang ke Silau, dijumpakan dengan Syekh Abdurrahman. Datang Syekh Abdurrahman, diusapnya kepala anak ini, didoakannya. Apa kata dia? Anak ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini. Lalu kemudian dibawalah balik, anak itu pun sekolah, berkarir. Rupanya di hari tuanya dia ingat kepalanya pernah didoakan Syekh Abdurrahman.
Setelah dia menjadi orang hebat di Jakarta, datang dia lagi ke Silau ini, datang ke rumah besar. Dia adalah Jenderal Ahmad Taher yang pernah jadi Menteri Postel. Ingat? Kampung ini pernah didatangi menteri dulu. Sekarang aja pejabat ini semua sombong tak mau ke Silau. Dulu menteri datang kemari, gubernur datang kemari. Yang tak ada, bukan saya nyindir yang tak datang nih, mereka sibuk. Jangan ambil kesimpulan macam-macam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama dari haul adalah, tujuan dari haul ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mendengar cerita Syekh Abdurrahman tadi, bangkit tak semangat? Kenapa macam bunyi orang kehilangan semangat? Saya terus terang, waktu sekolah di Mesir, susah. Kiriman $1 krisis moneter 20.000. Mana sampai hati kita minta? Dalam keadaan susah tuh, saya ulang-ulang baca kisah hidup Syekh Abdurrahman. Kau masih syukur bisa menelepon di kampung. Syekh Abdurrahman dulu sekolah di Makkah. 7-9 tahun dia di Makkah. Bangkit semangat. Dia dulu naik kapal tongkang, kapal kayu sampai ke Makkah. Kau naik pesawat, Abdul Somad. Bangkitkan semangat karena kita perlu tokoh. Sekarang banyak anak-anak kita ini kehilangan tokoh. Yang banyak ini penokoh sekarang. Makanya Syekh Abdurrahman bagi saya, sebelum saya mengenal ulama-ulama Al-Azhar, sebelum saya mengenal ulama-ulama Darul Hadis Maroko, sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrib, pembimbing supervisor saya di Sudan, sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tokoh pertama dalam hidup saya adalah Syekh Abdurrahman Silau. Sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan setelah haul ini kita semua pun mengambil inspirasi dari almarhum. Sejarah hidup beliau tak perlu lagi kita tulis. Sudah disebar di internet. Tulis saja di Google itu. Syekh Silau Laut. Enter. Lengkap semua sejarah. Balik dari sini, ibu yang tak ingat yang dibacakan Pak Cik tadi. Balik dari sini, print. Tempel di dinding kamar. Print, cetak, bagikan. Anak-anak muda yang pandai membuat buku, print, bagikan. Membangkitkan semangat kita insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin pertama. Saya ceramah jelas insya Allah. 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Poin pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua, dulu waktu saya kelas 6 SD itu, berkumpullah semua. Maka tujuan dari haul adalah menyambung silaturahim. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak Dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi, dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak. Hadir semua malam nih. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat saya sebut. Kata orang Melayu, encik-encik puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca Quran tadi namanya Muhammad Al-Fayad. Muhammad Al-Fayad ini punya emak namanya Hajah Habibah. Hajah Habibah ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Jelas? Yang membawa acara itu tadi satu namanya Angga. Angga ini siapa? Habib. Habib ini punya ayah namanya Pak Muiz. Pak Muiz ini punya ayah namanya Abdul Latif. Atuk kami Abdul Latif punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Ujung muaranya Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya abang namanya Abbas. Abbas ini punya cicit. Itulah pembawa acara satu lagi tadi. Jelas? Berputar-putar di situ aja dia. Yang membacakan tadi Pak Cik kami namanya Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Cucu Syekh Abdurrahman itu sekarang, dulu saya hitung-hitung cucunya itu 40. Sekarang tinggal 3 itu saja lagi. Kalau tak dibuat haul nih, tak jumpa saya sama mereka nih. Saya tak datang ke rumah mereka karena sibuk, mereka pun sibuk juga.
dibuat haul, berjumpalah semuanya malam ini. Hadir pula yang dari Pekanbaru, dari Kuala Lumpur datang, yang dari tidak hanya keluarga zuriat Syekh Abdul Rahman, hadir 40 orang dari Kabupaten Kampar Riau. Tepuk tangan untuk orang Riau. Ustadz Somad, kami hadir malam ini 40 orang dari Riau. Bayangkan tuh 40 orang, bukan dekat Riau tuh. 12 jam naik mobil. Berapa kali singgah rumah makan? Berapa kali ngisi minyak? Datang kemari menyambung silaturahim. Apa hubungan mereka dengan Syekh Abdul Rahman? Yang datang ini adalah jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Sanad mereka sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin Naqsyabandi sampai ke Abu Bakar, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdurrahman Silaulaut juga mengambil baiat Naqsyabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi, satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Tapi yang diamalkannya, diajarkannya di sini tarekat Sattariyah yang diambilnya dari Syekh Daud Fatani, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Asy-Syatiri dari India, sampai kepada Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diajarkannya di kampung ini tarekat Sattariyah? Karena Sattariyah ini tidak pakai suluk. Naqsyabandiyah mesti pakai suluk. Kenapa di sini dia tidak buat bersuluk? Karena orang sini sibuk beladang. Susah, payah cari makan. Maka kata dia yang paling cocok yang tak pakai suluk yaitu tarekat Sattariyah. Tapi beliau sendiri ada ijazahnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, Naqsyabandiyah. Maka orang Naqsyabandiyah pun banyak juga datang malam ini karena ada ikatan emosional. Jadi yang datang malam ini 3 bagian. Pertama, zuriat, keturunan, ada hubungan nasab. Yang kedua, tak ada hubungan nasab tapi ada hubungan Naqsyabandiyah, keilmuan. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin mengambil barokah dari pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa nanti pulang dari sini ada yang mau mengambil karomah-karomahnya karena terpukau dengan ceritanya. Salah apa tak salah? Tak salah. Misalnya pulang dari sini digulungnya juga duit. Mau dia bergulung macam itu. Cerita itu mutawatir. Diriwayatkan bukan 1-2 orang, berjamaah orang meriwayatkannya. Orang-orang yang soleh bercerita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kapan dia baru dapat karomah itu? Bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zikirnya sehari 25.000 kali. Awak la ilaha illallah asal tahlil agak lebih 40 mulai bersinau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selewat 40, lama lah imam ni. Ingin pula dapat karomah. Mana bisa? Jangankan karomah wali, mi karomah pun payah. Tentang karomah-karomah ni Ustaz ada tak dalam hadis Nabi? Ustaz kan jurusan hadis dulu kuliah. Hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu banyak beribadah dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib. Bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Tapi ibadah-ibadah sunat. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunat kepada aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsuru bihi. Aku akan menjadi matanya, maka dia menengok dengan mataku. Kalau sudah memandang dengan mata Allah, ada lagi yang terhijab dan terdinding? Mana ada? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku punya karomah, mengaku punya itu, punya ini, rupanya punya tuyul. Oleh sebab itu maka kuatkan dulu tauhidnya, kuatkan dulu akidah aslus sunnahnya, kuatkan dulu tasawufnya sunni, baca Ihya Ulumuddin, ikut berzikir pakai mursyid berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Poin yang kedua, malam ini adalah malam silaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya,
Falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Dimudahkan Allah urusan hidupnya insyaallah. Urusan hidup anak-anaknya dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Berkat karomah kemuliaan wali Allah Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Makanya tadi nanti kalau ada haul Syekh Abdul Wahab Rokan, datang. Ada haul Syekh Tuan Syekh Beringin, datang. Haul Syekh Silau, ada satu lagi selain Silau Laut, Silau Dunia. Makanya perlu di ujung itu dibuat Silau Laut. Karena di Simalungun ada satu lagi Silau Dunia. Mursyid juga, Syekh juga. Sama-sama dari Makkah juga. Oleh sebab itu nanti kalau ditanya orang, dari mana kau? Silau. Silau Laut apa Silau Dunia? Entah, pokoknya silau lah. Silau laut, menyambung tali silaturahim. Saya amat sangat senang. Makanya tadi kata Pak Cik Haji Ibrahim, jangan cakap kasar-kasar. Petugas-petugas jangan kacap kuat-kuat. Jangan menyinggung perasaan. Karena yang datang ini adalah orang-orang pecinta-pecinta Tuan Syekh Abdurrahman. Ini bukan tamu kita. Ini adalah tamu Syekh Abdurrahman. Maka kita layani dengan baik. Makanya mana berani saya bantah. Ustaz, boleh ambil gambar? Ambil lah. Kalau udah mau mati lah ambil. Menyambung tali silaturahim. Tapi tentu tak semua dapat dilayani dengan baik. Ada yang tak dapat tempat duduk, ada yang tak dapat nasi bungkus, ada yang kakinya terinjak, ada yang tak dapat bergambar. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kami keluarga besar dan panitia? Andai tak maaf kata dia, kita cari dia di padang mahsyar. Bukan senang. Di padang panjang aja payah jumpa, boleh di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka ini malam silaturahim. Makanya nanti kalau ada haul lagi tahun depan, mau datang atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Itu tujuan haul. Nanti ada pula orang berkata, apa haul ini? Bid'ah ini. Yang sudah meninggal biarkan berlalu. Ngapa diulang-ulang lagi? Silaturahim. Orang-orang barat itu silaturahim apa tidak? Orang barat itu silaturahim, cuma tidak disebutnya silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi, pagi-pagi. Orang barat ini pelit, tak mau keluar duit. Maka minum kopi. Pahit pula itu, tak bergula. Beda sama kita, ada nasi lemak, nasi uduk, nasi macam-macam. Oleh sebab itu maka silaturahim kita ini, orang barat itu kenapa maju bisnisnya, maju hidupnya, karena rajin bersilaturahim. Duduk-duduk, dia cerita-cerita, cuman bedanya cerita mereka cerita dunia, cerita kita ini cerita akhirat, cerita kita ini cerita amal soleh, majelis kita ini majelis ilmu, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tahtimnya, ada tahlilnya, ada baca yasinnya. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal dunia, anak cucu kita bersilaturahim juga menang kita insyaAllah. Amin. Do